biasa. Recording in progress. Masih ibunya ya?
Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya. Pembagian itunya kelompoknya sudah Mbak Anissa. Sudah ya. Jadi kita review dulu ya. Nanti baru sudah selesai review baru kita masuk ke topik yang S2 gitu ya. Nah, yang kemarin di pengantarnya sampai mana kelas ini saya pusing. Yang banyak banget kelas statistik. Mbak Nis, sampai mana kita? Yang itunya, yang di pengantarnya sudah masuk belum ya topik ini? Kang? Nah, sebentar. Oke. Sebentar, sebentar. Ada telepon dari Pak Yeti sebentar. Ini sudah kan? Sudah. Berarti data ya. Mau kasih data berarti ya. Ya. Nah, kita bedakan antara statistik dengan statistika berarti. Nah, ini yang jangan sampai tertukar walaupun itu bedanya hanya A di akhir kata tersebut di situ. Tapi maknanya itu sangat berbeda. Statistik dengan statistika. Nah, kita kuliah statistika, bukan kuliah statistik. Ya, karena statistik itu hanya kumpulan data. Jadi kalau yang di mata kuliah ada sekarang ya data raya gitu ya. Nah, itu berbeda dengan yang sekarang kita laksanakan. Jadi statistik itu sekumpulan data yang eh, menjadi bahan untuk kita jadikan objek di dalam mata kuliah ini. Nah, tentu kumpulan data itu ada beragam. Apakah data itu sebagai data ya, eh, itu menunjukkan ada salah satu karakteristik. Nah, atau data itu sudah dalam bentuk olahan. Misalkan ada rata, kemudian median, kemudian standar deviasi, itu sudah diolah dari data misalkan kita memiliki data kependudukan. Nah, dari data kependudukan itu misalkan untuk tahun 2024. Nah, kemudian kita olah bagaimana reratanya, mediannya, dan seterusnya. Nah, data rerata itu kalau misalkan reratanya adalah misalkan di dalam satu provinsi itu sekitar 2 juta misalkan. Itu berarti 2 juta adalah statistiknya. Tetapi ketika bagaimana kita mencari 2 juta itu bagian dari statistik.
Jadi prosesnya itu adalah statistika, tetapi ketika hasilnya itu adalah statistik. Itu ya. Nah, kita berbicara tentang statistika di sini dengan statistik berarti membedakan antara kumpulan data yang umumnya dalam bentuk angka, karena itu masuk ke dalam kuantitatif. Lalu nanti jika kita review itu misalkan kita akan menyajikan data itu di dalam berbagai bentuk, baik itu bentuk tabel maupun diagram yang menggambarkan suatu kondisi tersebut atau suatu persoalan tertentu. Nah, misalkan ketika kita bicara tentang statistik di SD, nah bagaimana misalkan statistik untuk setiap tahun dari SD tertentu. Kelas 1 bagaimana, kelas 2 bagaimana, kemudian kita bisa melihat lagi dari tahun misalkan tahun 2000 seperti apa, tahun 2001 seperti apa, dan seterusnya. Itu berarti statistiknya. Nah, kemudian tadi, jadi bisa juga digunakan untuk menyatakan ukuran. Jadi sudah masuk ke data yang diolah. Jadi baik itu data itu bisa data yang didapat langsung dari sumber data atau data itu sudah disajikan berarti dalam bentuk tadi diagram, tabel begitu ya. Nah, itu masuk juga statistik. Kemudian data itu sudah diolah. Jadi misalkan itu data yang menyangkut tentang ukuran pemusatan atau tendensi sentral, rata, median, modus dan sebagainya, itu atau yang terkait dengan data penyebaran atau dispersi, misalkan varian, variasi, jangkauan, gitu ya. Nah, itu masuk juga ke dalam statistik. Jadi bukan sekedar data. Misalkan kita kan mengukur yang lama juga menggunakan Excel. Jadi masih mahasiswa diukur berapa lama menggunakan gadget di dalam satu hari. Tapi ketika data itu adalah data tentang penggunaan gadget. Oh, data itu tadi diolah bagaimana dari mahasiswa TP atau nya. Jadi bentuknya adalah yang data bukan dalam bentuk angka. Itu dikatakan data kualitatif. Misalkan ketika kita memberikan satu tugas kepada seseorang untuk mengumpulkan tentang bagaimana siswa menggunakan misalkan HP. Nah, jadi kalau kita menggunakan data itu kualitatif berarti harus dijelaskan bagaimana kondisi siswa itu ketika menggunakan HP. Tapi kalau kita bicara tentang data itu angka, berarti ada alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data dari penggunaan gadget. Itu dikategorikan tadi adalah statistik. Tapi yang kita pelajari sekarang itu adalah satu ilmu. Nah, sebenarnya di pohon ilmu itu bagian dari matematika. Ilmu ini yang di dalamnya itu adalah menyangkut tentang statistik. Jadi si statistiknya itu mulai kita kumpulkan. Nah, bagaimana misalkan ketika tadi kita akan mengumpulkan tentang data siswa di dalam penggunaan gadget. Apa yang kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan data tentang penggunaan gadget di siswa, misalkan TP S1 TP atau mahasiswa S1 TP atau siswa. Nah, supaya kita mendapatkan data itu berarti
di tahapan bagaimana kita mengumpulkan data atau menjaring data. Jadi data itu dijaring atau dikumpulkan baik itu dalam bentuk ya evaluasi gitu ya. Jadi bagaimana ketika kita menggunakan tes, untuk apa kita melakukan pengumpulan data dengan cara tes. Demikian yang tesnya bentuk apa? Bagian dari temuan statistika. Nah, setelah data itu dikumpulkan, ketika kita sudah mendapatkan data-data tertentu, baru data itu kita susun. Jadi apakah itu disusunnya berdasarkan urutan dari yang tertinggi kemudian ke terendah atau seperti apa? Bergantung kepada maksud di dalam penyusunan data tersebut. Nah, setelah data itu disusun, baru data itu disajikan. Jadi disajikan bisa dalam bentuk tabel. Tabelnya ada banyak tabel tunggal, tabel kontingensi, tabel daun, ada banyak mengelompokkan, ada tabel untuk data tunggal, kemudian ada tabel untuk data berkelompok. Nah, nanti kita bahas di diskusi kelompok begitu ya, bagaimana penyajian data itu penyajian dalam bentuk tabel. Demikian ketika penyajian data itu dalam bentuk diagram, baik itu diagram batang, diagram garis, kemudian plot scatter, dan seterusnya. Ada banyak di dalam penyajian data. Dan nanti kita juga menggunakan aplikasi atau setidaknya menggunakan Excel di dalam penyajian data. Nah, setelah data itu disajikan, tujuan untuk mendapatkan statistik. Tujuannya itu apakah kita akan melakukan pengolahan datanya itu berdasarkan ukuran pemusatan, jadi datarkan dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Biasanya kita ukurkan ke arah tengah-tengah data. Nah, itu berarti ada rata, ada data itu disebar ke arah yang terkecil dan terbesar. Sehingga di situ ada jangkauan, ada simpangan baku. Recording in progress. Statistik inferensinya. Nah, sampai ke pengolahan data itu berarti statistiknya adalah statistika deskriptif. Jadi mendeskripsikan, menyajikan tentang data tertentu. Nah, sementara kalau inferensial berarti kita melakukan perhitungan di dalam rangka kita menjawab suatu rumusan hipotesis. Nah, sehingga berdasarkan perhitungan itulah berarti kita mengarah kepada pengambilan kesimpulan. Jadi apakah hipotesis itu diterima ataukah hipotesis itu ditolak. Jadi ketika kita bicara tentang keilmuan, berarti kita berbicara tentang teknik di dalamnya,
bagaimana kita ketika melakukan uji korelasional, bagaimana untuk yang komparasional, bagaimana ketika kita perhitungannya jikanya untuk mendeskripsikan pada si misalkan kita menggunakan ini intinya bahwa ketika kita memproses itu mulai dari data itu dikumpulkan, kemudian data itu disusun, data itu disajikan, data itu diolah sampai dengan data itu dianalisis menggunakan statistika inferensial, itu maknanya adalah dari data yang mungkin tidak memiliki arti karena itu tertentu, kemudian kita bisa olah dikaitkan dengan kelompok data tertentu. Nah, sehingga ada kelompok-kelompok data itulah ketika kita saling kaitkan, itu menjadi ada makna tertentu. Itu berdasarkan perhitungan statistika. Ya, misalkan ketika tadi kita mengumpulkan data tentang penggunaan gadget. Kemudian misalkan kita mengumpulkan lagi data tentang motivasi belajar. Kemudian kita mengumpulkan lagi misalkan data tentang pengumpulan data tentang kedisiplinan, pengumpulan data tentang minat belajar, itu hanya bermakna untuk kelompok data tersebut. Nah, tetapi dengan statistika kita bisa menggabungkan atau mengkaitkan antara data-data tersebut sehingga memiliki makna. Nah, misalkan ketika kita kaitkan antara penggunaan gadget, misalkan dikaitkan dengan motivasi belajar, kemudian dikaitkan juga dengan kedisiplinan siswa. Nah, sehingga nanti akan ada pertanyaan, kalau setiap hari itu siswa makin banyak penggunaan gadget, apakah motivasi belajarnya itu tinggi dibandingkan misalkan ketika siswa itu penggunaan gadgetnya sedikit. Jadi bagaimana minat belajar siswa antara minat belajar siswa yang sering menggunakan gadget dengan yang jarang menggunakan gadget. Nah, kemudian dikaitkan juga dengan kedisiplinan. Apakah ketika anak itu makin disiplin, berarti apakah anak itu makin memiliki motivasi belajar? Nah, kita mengkaitkan itu. Dapat jawaban di lapangan, itu berarti menggunakan statistika. Ya, karena kita mengolah dari kelompok-kelompok data tadi. Bagaimana kelompok data kedisiplinan, bagaimana kelompok data minat belajar. Nah, kalau tanpa dilakukan perhitungan di antara dua kelompok itu, berarti kita tidak bisa menjawab apakah makin tinggi kedisiplinan, makin bagus atau makin tinggi minat belajar siswa. Nah, kita tidak bisa mendapatkan jawaban itu kalau hanya melihat ini loh kedisiplinan anak, ini loh data tentang minat belajar anak. Itu kelompok data itu kumpulan angka-angka. Angka yang menunjukkan kedisiplinan, kemudian angka yang menunjukkan itu adalah minat belajar. Nah, kumpulan data itulah apa kaitannya dengan motivasi belajar? Kita tidak bisa menjawab kalau kita tidak menggunakan statistika. Sehingga dikatakan bahwa dengan statistika itu bisa menjadikan data itu dari tidak bermakna menjadi atau belum bermakna menjadi bermakna. Ya. Jika kita bisa mendapatkan, oh ternyata misalkan ketika kita sudah menganalisis data di lapangan, ternyata siswa yang memiliki kedisiplinan tinggi itu bisa kita dapatkan kalau kita menggunakan statistik. Itu ya. Nah, ilmu ini bukan ilmu baru seperti yang tadi saya sampaikan. Kita sudah banyak belajar dari mulai sebenarnya dari SD, malah sekarang TK sudah mulai mengenalkan statistika
ketika di konsep mengumpulkan data, ketika di konsep menyajikan data. Itu sudah mulai anak TK diberikan stimulasi pengantar statistik. Itu sebenarnya itu tentu dalam bentuk playing begitu ya, bukan seperti ketika anak yang sudah belajar di SD dan jadi ilmu ini sudah lama sekali. Ya, sebenarnya itu dari awal abad-abad sebelum abad 1800 itu sudah muncul statistika. Nah, ini awalnya itu adalah dari konsep kenegaraan, itu ya, sehingga berkembanglah hingga sekarang ada statistika matematik, ada statistika linguistik, ada statistika ekonomi dan sebagainya. Itu sudah bentuknya adalah penerapan. Nah, di kita sekarang di TP demikian untuk statistikanya itu adalah statistika terapan di kajian TP. Itu ya. Jadi bukan lagi seperti di statistika matematika yang itu mempelajari bagaimana rumus itu diperoleh. Dari mana kita mendapatkan rumus uji T. Kita tidak demikian. Tetapi bagaimana kita menggunakan uji T itu untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait ketepean. Itu ya. Nah, jadi kita melakukannya di dalam menerapkan, menyelesaikan permasalahan ketepean. Ya, ini yang saya sampaikan. Jadi yang kita kaji itu adalah statistika terapan. Nah, tadi di kelompok kajian kita itu adalah ketika kita melakukan pengumpulan data, penyusunan data, penyajian data, kemudian pengolahan data itu masuk kategori deskriptif. Jadi mendeskripsikan, memberikan gambaran sehingga data itu bermakna pada kelompok tertentu. Jadi seperti tadi, kalau kita mengumpulkan data tentang penggunaan gadget pada siswa SMP, sehingga kita hanya bicara tentang bagaimana konteksnya itu adalah penggunaan gadget. Jadi kalau itu ada data lain, kita tidak mengkaitkan antara satu data dengan data lainnya. Tetapi kita mendeskripsikan itu kelompok data dengan karakteristik tertentu. Itu deskriptif, gitu ya. Nah, kemudian tadi yang inferensial berarti kaitannya dengan bagaimana kita menyelesaikan permasalahan untuk kita mendapatkan kebenaran secara empiris. Sehingga kebenaran itu dilakukan dengan proses analisis secara teori, kemudian kita menduga di lapangan itu tentu sama dengan teori, nah sehingga dugaan itu dibuktikan dengan statistika inferensial. Jadi uji hipotesis untuk mendapatkan kebenaran secara empiris. Nah, bagaimana menguji hipotesis empirisnya itu? Tentu tidak semua data yang kita gunakan untuk dianalisis, tetapi itu hanya perwakilan data. Sehingga itu dikatakan sampel data. Nah, bagaimana kita menggunakan sampel itu, bagaimana kita memilih sampel itu, nanti kita bicara tentang ukuran sampel atau terkait dengan bagaimana kita mengumpulkan atau memilih sampel. Nah, sebenarnya itu kaitannya ada di mata kuliah metode. Jadi kalau misalkan kita akan melakukan penelitian tadi penggunaan gadget siswa kelas 7 misalkan. Nah, itu di mana yang akan kita dapatkan datanya? Misalkan itu adalah di DKI Jakarta. Nah, ketika kita bicara tentang tekniknya itu adalah survei, berarti semua siswa kelas 7 kita berikan instrumen untuk mendapatkan data mereka bagaimana penggunaan gadgetnya. Jadi seluruh siswa se-DKI Jakarta. Tetapi kita tidak menggunakan survei, berarti kita menggunakan perwakilan. Perwakilan kelas 7 yang ada di DKI Jakarta.
Nah, berapa banyak siswa di kelas 7 di DKI Jakarta, nanti kaitannya berapa banyak perwakilan yang akan kita olah datanya. Nah, itu berarti kita nanti belajar tentang banyaknya sampel penelitian. Itu ya. Nah, ini nanti kajiannya ada di topik hipotesis penelitian nantinya. Nah, tadi jadi kalau kita melakukan di statistiknya itu adalah dalam rangka menguji hipotesis, nah tentu di situ ada persyaratan untuk bisa melakukan uji hipotesis. Sehingga persyaratannya itu dikatakan uji persyaratan uji hipotesis. Salah satunya itu adalah normalitas. Nah, arti normalitas nanti lebih banyak dibahas di distribusi norm. Jadi dari data yang menjadi perwakilan itu harus betul-betul representatif mewakili seluruh data. Kalau dikatakan representatif itu berarti data harus bentuknya adalah kurva normal. Seperti apa kurva normal nanti kita bahas lebih lanjut. Hanya persyaratan normalitas itulah yang menjadi gerbang apakah kita melakukan statistikanya itu adalah dengan inferensialnya itu parametrik ataukah non parametrik. Nah, itu gerbangnya dari distribusi normal. Kalau ternyata wakil data atau sampelnya itu memiliki distribusi normal, berarti kita bisa menggunakan jalur parametrik. Nah, ketika itu ternyata distribusinya non normal atau tidak normal, berarti non parametrik. Itu pilihan. Artinya begini, kalau misalkan sudah dihitung sampel penelitiannya itu sebanyak 180 misalkan. Nah, setelah dihitung 180, kemudian kita uji normalitasnya. Ternyata tidak normal. Jadi kalau ternyata tidak normal, silahkan masuk jalur 2. Bolehkah saya jalur 1? Silahkan. Asal data itu tetap harus menjadi normal. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita bisa mengolahnya itu dengan mengulang. Ada pemilihan ulang yang 180. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita penelitiannya itu data itu tentang penelitian eksperimen, misalkan kalau eksperimennya itu kita lakukan sebanyak 10 kali, nah siswa yang atau data yang 180 itu apakah mengikuti 10 kali? Mengikuti stimulasi atau kegiatan. Nah, itu yang menjadi pertimbangan. Sehingga ketika tidak normal, berarti kita boleh melihat adakah yang tidak full 10 kali. Itu. Jadi kita tukar data. Yang tidak 10 itu ditukar dengan data baru. Itu ya. Untuk bisa menjadikan normal. Jadi penggantian data. Istilahnya manipulasi data, bukan data itu diganti secara langsung, bukan demikian, tetapi ada proses penggantian data tersebut. Sehingga data itu bisa menjadi normal. Baru kita pilih itu jalur 1. Tapi kalau ternyata saya tidak memilih itu, ya sudah masuk jalur 2. Jadi itu pilihan. Nanti bagaimana kalau parametrik, bagaimana kalau non parametrik, berarti topik berikutnya yang kita bahas secara langsung gitu ya. Nah, ketika nanti di perbedaan antara statistika yang dipelajari di sebelum S2 dengan yang di S2. Nah, ini berarti dilihat dari data tersebut. Itu dikatakan variabel yang diukur atau dikatakan perubahan. Jadi kalau variabel yang dianalisisnya itu adalah memiliki satu variabel terikat,
itu berarti dikatakan statistika univariat. Itu di S1, kemudian ada juga yang di S2 di situ ya. Misalkan ketika kita melakukan penelitian tentang pengaruh project based learning terhadap minat belajar siswa kelas 7. Nah, jadi variabel terikatnya itu adalah minat belajar. Nah, itu S1. Itu univariat. Nah, sementara kalau di S2 misalkan kita melakukan penelitian pengaruh project based learning terhadap minat belajar siswa kelas 7 ditinjau dari self efficacy. Jadi ada tambahan variabel self efficacy. Tetap variabel terikatnya adalah minat belajar. Itu berarti kategori univariat. Nah, sementara kalau yang lebih dari satu variabel terikat itu berarti multivariat. Ya, misalkan tadi kita melihat bagaimana pengaruh project based learning terhadap minat belajar siswa dan misalkan motivasi berprestasi. Jadi ada bagaimana ke minat belajar, bagaimana ke motivasi berprestasi ketika anak itu belajar menggunakan misalkan project based learning. Itu dua variabel terikat. Itu dikatakan multivariat. Nah, bagaimana nanti mengolahnya berarti di proses materi berikutnya. Nah, ketika kita memiliki data, data itu akan menjadi bermakna kalau data itu dikumpulkan. Nah, dikumpulkan berarti ada data masuk. Kalau udah hari kerja tuh banyak banget yang urusannya. Sebentar. Ya. Nah, berarti data itu dikumpulkan, berarti kita melakukan pengukuran. Jadi proses ketika kita melakukan pengumpulan data dengan alat. Jadi alat ukurnya dalam bentuk apa? Tadi alat ukurnya dalam bentuk tes ataukah alat ukurnya dalam bentuk non-tes tadi ya. Jadi ada objek yang diukur, berarti itu yang dinamakan variabel atau peubah. Kemudian ada alat ukur. Alat ukurnya misalkan itu adalah soal, misalkan itu angket, begitu kan. Kemudian pedoman wawancara dan sebagainya. Kemudian ada hasil ukurnya. Ketika tadi kita diberikan angket tentang motivasi belajar. Misalkan ada 30 butir dengan 5 skala. Nah, berarti si A itu skornya berapa, si B skornya berapa. Itu adalah hasil ukur. Ya. Jadi proses awal di dalam pengumpulan data. Nah, ketika kita bicara data, ini dibedakan antara datum dengan data. Jadi kalau datum itu keterangan diperoleh dari hasil pengambilan data. Misalkan tadi penggunaan gadget, lama penggunaan gadget dalam satu hari. Ada yang satu hari itu 1 jam, ada yang satu hari itu 2 jam, dan sebagainya. Nah, jadi kalau data itu yang dikumpulkan ada 20, berarti ada yang 1 jam, ada 2 jam, ada 3 jam, ada 1,5 jam, dan seterusnya. Nah, itu dikatakan datum. Jadi masing-masing data dari objek tertentu. Nah, sementara kalau dari 20 data tentang lama penggunaan gadget, itu berarti dikatakan data. Jadi sudah kumpulan data lama penggunaan gadget siswa kelas 7. Ada berapa banyak? Di dalamnya itu ada datum-datum. Si A ternyata 1 jam, si B 1,5 jam, si C 1 jam 35 menit misalkan dan seterusnya. Itu adalah datum-datum.
Jadi kumpulan datum-datum itu adalah data. Nah, kita lihat lagi bentuk datanya. Tadi yang saya sampaikan ada bentuk data angka numerik, berarti data kuantitatif. Atau data kualitatif non-numerik. Ini merupakan kategori atau atribut. Jadi kalau tadi bagaimana lamanya penggunaan gadget dari siswa yang bernama Rizal itu misalkan 1,5 jam. Berarti datanya kuantitatif. Nah, tetapi ketika pertanyaannya bagaimana penggunaan gadget ketika itu dilakukan secara kualitatif, itu bisa dikatakan ada yang lama, ada yang sebentar, gitu kan. Nah, ada yang tidak sama sekali. Nah, kata-kata itu dikatakan kualitatif. Jadi yang dikatakan lama itu bagaimana? Yang dikatakan sebentar itu bagaimana? Nah, itu perlu penafsiran berikutnya. Sama ketika halnya kita melihat seseorang, oh cakep ya itu. Nah, cakep itu kenapa? Apa yang menjadikan dia cakep? Ketika saya katakan cakep, tapi ternyata misalkan oleh teman lain, misalkan, oh enggak kok, enggak cakep itu. Nah, itu jadi kategori cakep itu seperti apa? Nah, itu perlu deskripsi lagi. Itu kualitatif. Tapi kalau misalkan tadi kita dapatkan itu adalah setelah diukur lamanya berapa, 1,5 jam, ya sudah. Kalau kita menggunakan alat ukur, semuanya mengatakan 1,5 jam. Itu kuantitatif. Nah, bentuknya ada data kontinum, kemudian ada data diskrit. Ketika kontinum orang pengukuran jelas, misalkan luas sekolah 2,3 hektar. Kalau diskrit berarti itu dilakukan dengan perhitungan. Jadi mengukur berbeda dengan menghitung. Itu kalau mengukur itu ada alat ukurnya. Bagaimana kita bisa mendapatkan luas itu 2,3 hektar? Kalau kita tidak menggunakan alat ukur langsung. Misalkan Pak Imam memiliki 3 mobil. Tidak perlu ada alat ukur, cukup dilihat, oh itu mobilnya, mobil Pajero, mobil apa, oh banyaknya ada 3. Itu ya, itu data diskrit. Nah, sementara tadi kualitatif berarti hasil pengukuran dinyatakan bentuknya kategori yang mungkin itu memiliki perbedaan penilaiannya. Ketika katakan itu jeruk manis, menurut saya manis, menurut yang lain mungkin itu tidak, mulai busuk ini bukan manis, kecut ini. Nah, misalkan itu. Atau misalkan ini barang rusak, menurut yang lain enggak kok enggak rusak. Ini masih bisa dipakai. Nah, jadi makna rusak itu seperti apa? Itu yang masih perlu penafsiran tertentu. Jadi berdasarkan bisa dipengaruhi data yang dilakukan tanpa mengukur atau data yang dihitung itu ada data nominal atau data ordinal. Jadi data nominal berarti kita melihatnya dengan klasifikasi. Jadi kita lakukan posisi data itu adalah setara, tidak dapat dilakukan operasi hitung. Misalkan jenis kelamin. Ketika kita menentukan jenis kelamin, itu kalau laki-laki 1, misalkan kalau perempuan 2. Nah 2 itu kan lebih dari 1. Begitu ya. Nah tidak bisa ditafsirkan itu. Artinya perempuan lebih dari laki-laki. Tidak bisa. Itu hanya simbol. Jadi wakil dari laki-laki angka 1. Wakil dari perempuan angka 2. Jadi tidak bisa 1 ditambah 2 jadi 3. Tidak bisa. Itu ya. Atau jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan mahasiswa S2 TP itu dosen. Ada yang perawat. Ada yang mungkin di penerbangan. Begitu kan. Nah, kalau misalkan dosen itu 1, kemudian ada dokter itu 2, ada di penerbangan 3,
Bukan dalam arti orang yang bekerja di penerbangan lebih bagus, lebih tinggi dibandingkan dokter misalkan yang 2 dan seterusnya. Jadi tidak demikian. Itu data nominal. Bergantung pada kesepakatan di dalam menggunakan data itu. Jadi tidak bisa dilakukan operasi hitung. Dihitung tapi tidak bisa dilakukan operasi. Nah, data ordinal ini diperoleh secara kategorisasi dan klasifikasi hubungan. Nah, misalkan posisi data ini posisi datanya tidak setara, kemudian tetap sama, tidak dapat dilakukan operasi hitung. Yes. Misalkan ketika bicara tentang kepuasan kerja di suatu perusahaan tertentu. Nah, ada yang mengatakan dirinya itu kepuasan kerjanya itu adalah 80. Kemudian ada juga yang mengatakan kepuasan kerjanya adalah 35. Nah, itu tidak setara tentu. Ketika 35 itu tentu berbeda dengan tadi 70. Tetapi tidak bisa kita jumlahkan, kita bisa kurangkan dan sebagainya. Itu hanya menunjukkan gradasi. Atau motivasi kerja. Motivasi kerja misalkan Pak Robert itu 120, sementara motivasi kerja Bu Cindy itu adalah 50. Tentu di situ dapat gambaran siapa yang memiliki motivasi kerja yang tinggi. Itu jadi menunjukkan tidak setara di situ. Nah, berikutnya itu adalah data yang dilakukan dengan pengukuran kontinum. Itu ada data interval, itu dilakukan dengan pengukuran karena kontinum jarak antara 2 titik data itu selalu diketahui. Ini tidak ada kategorisasi dan dapat dilakukan operasi matematik. Misalkan temperatur yang diukur berdasarkan derajat Celcius, derajat Fahrenheit, atau dengan hal-hal lain. Jadi antara misalkan pengukurannya itu adalah pengukuran suhu hari ini adalah misalkan 27 derajat Celcius. Kemudian besok itu adalah 30 derajat Celcius misalkan dan seterusnya. Sehingga di jarak antara 2 titik skala itu sudah diketahui. Ya, ada skalanya di hari ini, kemudian dengan besok itu tentu ada pemahaman antara hari ini 27 derajat, kemudian besok kita ukur ternyata 30. Itu ada maknanya titik-titik tertentu. Interval rentangan. Atau kita misalkan menggunakan skala Likert persepsi mahasiswa S2 TP tentang mata kuliah statistika. Ada yang mengatakan sangat suka, ada yang mengatakan sangat tidak suka, ada yang mengatakan biasa-biasa saja. Itu berarti menunjukkan rentangan dari variatif respon terhadap objek tertentu. Ini yang berikutnya adalah rasio. Data itu jarak antara 2 titik skala diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Nah, misalkan ketika kita bicara tentang gaji mahasiswa S2 TP. Ya, misalkan ada yang belum bekerja sama sekali sehingga gajinya berapa? 0 rupiah. Karena belum bekerja sama sekali. Ya, ada penggunaan 0 di situ. Tetapi ketika tadi bagaimana respon atau persepsi mahasiswa tentang mata kuliah statistika? Pasti memberikan respon. Sehingga tidak ada 0. Tetapi ketika saya sangat tidak suka, itu bukan dalam 0. Tetapi boleh dikategorikan itu adalah 1. Ketika saya mengatakan sangat suka, itu berarti misalkan skalanya 5. Sehingga yang terakhir itu adalah 5. Itu interval, tidak ada 0. Tetapi kalau rasio itu ada 0. Berapa skor ujian matematika? Itu 0. Berarti sama sekali tidak ada yang benar.
Jadi tidak ada istilahnya kalau dulu kan mungkin ya mohon maaf ada kadang yang dikatakan oh itu upah nulis gitu kan. Nah, itu yang menunjukkan penggunaan skala mana di dalam penilaian tersebut. Nah, ketika data itu kita kumpulkan, ada data yang dikumpulkan dikatakan internal, itu misalkan Pak Hasni bekerja di penerbangan Garuda. Kemudian Pak Hasni ingin mendapatkan data tentang karyawan Garuda. Berarti itu data internal karena diperoleh dari lembaga sendiri. Tetapi ketika Pak Hasni itu adalah bekerja di Garuda, tetapi Pak Hasni ingin meneliti misalkan di penerbangan Lion misalkan, nah itu yang dikatakan data eksternal. Jadi bukan diperoleh dari lembaga sendiri. Caranya bagaimana? Kalau Pak Hasni datang sendiri ke Lion, ke penerbangan Lion, kemudian mengumpulkan data langsung oleh Pak Hasni, itu berarti dikatakan data primer. Tetapi kalau Pak Hasni menggunakan data yang ada di database Lion, itu berarti data sekunder. Ya, diperoleh langsung, primer diperoleh dari tempatnya atau dari yang sudah ada, berarti itu dikatakan tadi adalah data sekunder. Nah, kemudian pengumpulan datanya, ada kalanya pengumpulan data itu adalah cross section, misalkan kita mengumpulkan data bagaimana penggunaan gadget 1 bulan pertama. Kemudian bagaimana penggunaan gadget pada bulan berikutnya. Jadi pada akhir bulan pertama, misalkan akhir bulan Maret, bagaimana. Nanti saya cek lagi akhir bulan April bagaimana. Saya cek lagi data penggunaan gadget pada akhir bulan Mei bagaimana. Itu dikatakan cross section. Tapi kalau di data itu sepanjangnya, itu jadi misalkan pada bulan Maret, berarti kita lihat dari tanggal 1 Maret, tanggal 2 Maret terus sampai dengan akhir Maret. Itu time series. Gitu ya. Oke, reviewnya. Oke. Data itu nanti kita harus kumpulkan sehingga memiliki karakteristik data yang baik. Salah satu sifatnya adalah objektif. Ini menyangkut tentang pengumpulan data primer. Ketika saya mengumpulkan data, peran kita itu hanya sebagai alat. Jangan melibatkan hati kita, jangan melibatkan pikiran kita, tetapi sepenuhnya berdasarkan alat ukur. Nah, sehingga di situ tidak terpengaruh oleh subjektivitas. Tuh, nah ini hati-hati. Ketika data itu dalam bentuk data kuantitatif, tentu itu berdasarkan pilihan yang ada di alat ukur. Tetapi ketika data itu kualitatif, alatnya adalah diri kita yang mengumpulkan data. Kalau misalkan saya ingin melihat tentang bagaimana respon siswa ketika praktek menggunakan misalkan yang TIPEK di situ di dalam pembelajaran menggunakan video pembelajaran. Saya mengamati di kelas penggunaan video pembelajaran di kelas 7. Nah, saya ingin mendapatkan data secara kualitatif. Berarti kan harus menjelaskan apa yang terjadi di lapangan. Nah, itu kemampuan kita harus betul-betul objektif. Jadi harus betul-betul apa yang didengar, apa yang dilihat, sampaikan itu semua. Jadi jangan apa yang dilihat kemudian saya tafsirkan. Apa yang dilihat kemudian saya kaitkan dengan hati kita. Sehingga itu muncul subjektivitas. Itu hati-hati di kualitas. Nah, nanti data yang dilakukan di dalam pengujian hipotesis berarti data itu harus representatif. Representatifnya kemana ini?
Kenapa jadi close ya? Weh, mau diinikan kok jadi close. Maksudnya ke sini. Eh, eh, hilang lagi. Sambil menunggu ini karena ini represent. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Izin tanya, Ibu. Representatif. Ya, silakan. Untuk yang data, syarat datanya itu kan salah satunya yang data baik itu tadi objektif kan, Bu. Nah, Ya. kalau misalkan kita ngambil datanya itu observasi, dan kemungkinan besar itu kan yang nilai itu diri sendiri ya. Nah, itu kan bakalan kemungkinan besar akan subjektifnya lebih tinggi dibandingkan objektivitasnya. Nah, kira-kira ada nggak sih, Bu, cara supaya ketika kita ini ngambil data dengan cara observasi, kita ini bisa menjadikan data itu sebagai data yang objektif tanpa adanya subjektivitas dari kita sendiri. Seperti itu, Bu. Ya, oke, bagus pertanyaannya. Itu nanti data yang diperoleh secara kualitatif itu harus memiliki karakteristik data itu absah. Nah, itu ya, data itu absah. Nah, artinya di situ untuk mengecek apakah data itu dipengaruhi oleh subjektivitas kita. Itu ya. Nah, di dalam keabsahan data itu ada 4 kategori. Itu sebenarnya di mata kuliah Medlit. Itu sebenarnya. Jadi 4 kategori keabsahan data. Nah, bagaimana kategori-kategori itu? Kita bisa melakukannya dengan berbagai cara. Apakah itu triangulasi? Jadi kalau misalkan menurut saya, misalkan ketika kita mengamati tentang respon siswa ketika menggunakan video pembelajaran. Saya mengamati di kelas, misalkan ada anak yang namanya Sinta. Nah, kemudian Sinta itu kebetulan ketika saya amati dia diam saja begitu kan. Nah, kan kita melihatnya, oh berarti ini Sinta adalah tidak suka penggunaan video. Kan itu ya. Nah, itu menurut mata kita, telinga kita, begitu kan? Nah, ketika kita mengamati. Nah, apakah benar data itu? Nah, itu yang dikategorikan data itu absahkah atau tidak. Nah, berarti dari situ untuk meyakinkannya, misalkan Bapak tanya tuh ke wali kelasnya, betul tidak Pak? Misalkan itu Sinta itu kalau menurut pengamatan saya, Sinta itu tidak suka menggunakan video pembelajaran. Nah, itu berarti ada triangulasi. Nah, bisa saja terjadi, oh Pak, enggak demikian Pak, kebetulan saja sekarang Sinta sedang berduka, misalkan. Itu kebetulan ayahnya meninggal, sehingga memang 1 minggu ini dia diam saja. Nah, kan salah data kita tadi kan? Nah, itu maksudnya Pak. Jadi ada triangulasi. Itu nanti ada keabsahan data. Ya, bagus ya Pak Fahmi pertanyaannya. Monggo yang lain. Jelas Bapak Ibu? Ya, jadi ada triangulasi. Itu triangulasinya ada macam-macam. Nanti kita bahas lagi di analisis data. Kemudian tadi data harus mewakili. Jadi kalau misalkan saya penelitiannya di DKI Jakarta di kelas 7, mungkin tidak semua siswa kelas 7 saya teliti. Oh, kalau tidak mungkin berarti saya menggunakan sampel. Siapa yang bisa mewakili siswa kelas 7 se-DKI Jakarta? Nah, itu berarti kita harus menggunakan teknik sampling. Itu ya, bagaimana teknik samplingnya itu adalah teknik sampling yang itu menurutnya adalah dengan pengocokan atau itu adalah random ataukah yang tidak random. Mengapa kita menggunakan teknik itu? Itu juga harus dijadikan sebagai dasar untuk kita meyakinkan bahwa data yang kita jadikan sebagai wakil itu adalah data yang representatif. Kemudian kesalahan baku diminimalisir. Nah, artinya seperti tadi, ketika anak itu kita amati, gitu kan, faktor-faktor lain selain itu diminimalisir sehingga tidak berpengaruh terhadap data yang kita kumpulkan. Itu ya. Nah, itu berarti tadi yang
kategori Bapak, contoh tadi Bapak, berarti kita harus triangulasi. Triangulasinya itu tadi apakah dengan bertanya kepada sumber data ataukah kita melanjutkan memperpanjang pengamatan. Nah, itu bisa terjadi di situ ya. Sehingga kita di situ meminimalisir kesalahan-kesalahan yang kita dapatkan di pengumpulan data. Kemudian up to date jelas. Ya, jadi data itu harus betul-betul sesuai dengan tujuannya. Jadi penggunaan gadget beda ketika penggunaan gadget kemarin pada saat COVID dengan penggunaan gadget sekarang. Itu tentu akan berbeda. Nah, mana yang kita perlukan? Apakah data itu sesuai dengan data sekarang yang kita inginkan atau data itu adalah ketika masa COVID. Nah, itu yang disesuaikan dengan kebutuhan. Tentu relevan begitu ya. Kalau kita mengukur tentang penggunaan gadget ya sudah isi instrumennya penggunaan gadget begitu kan. Jangan itu malah penggunaan video pembelajaran. Nah, itu tentu di situ. Itu ya. Nah, itu di persyaratan data yang kita kumpulkan. Nah, nanti kita akan menentukan begitu ya bagaimana kita proses pengumpulan data tadi. Nah, tadi ya sudah ini ya, multivariat, kemudian tadi parametrik, kemudian non parametrik. Di sini berarti parametrik itu dilihat tadi dari distribusi normal. Jadi datanya harus data yang normal, sementara non parametrik berarti itu adalah yang tidak normal. Sehingga kita bisa melihatnya dengan ada banyak uji. Nah, kita tidak perlu menghafal, tidak perlu rumus apa saja sih yang parametrik, rumus apa saja sih yang non parametrik, tidak demikian. Kita banyak pilihan, silahkan pilih, hanya tinggal why kita memilih alat itu. Itu relevansinya apa? Karena tadi harus data itu relevan. Tadi univariat, multivariat, bivariat berarti kita memiliki tadi ya 2 ya. Ada 2, multi berarti lebih dari 2 di situ ya. Oke, nah kajian kita di sini yang merupakan teknik analisis data tadi deskriptif mulai dari bagaimana data itu disajikan, dikumpulkan kan itu di awal begitu ya, kemudian diukur penyebaran, kemudian pemusatan, kemudian analisis inferensial, tadi ada komparasi, kemudian ada korelasi. Nah, komparasi berarti ada uji kesamaan rata, uji perbedaan rata, kemudian korelasi ada non kausal, ada kausal. Nah, non kausal itu tadi ya ada level S1, ada level lebih dari S1. Nah, yang kausal ini mungkin baru. Jadi jarang memang di S1 sudah disampaikan untuk yang korelasi kausalnya. Nah, komparasi tadi kan ada banyak rumus, sebagian yang saya berikan itu ada banyak rumus sebenarnya di aplikasi itu. Nah, untuk normalitas ada C kuadrat, Lilliefors, ini biasanya di S1. Nah, yang normalitas yang berikutnya, Kolmogorov-Smirnov, dan sebagainya ada banyak. Kemudian uji homogenitas juga ada banyak, ini hanya sebagian. Kemudian nanti ketika uji rata, ini uji Z, uji T itu sudah di S1, ANAFA itu mulai S2. Kemudian apa bedanya ANAFA dengan ANCOVA? Analisis varian, analisis kovarian. Nanti kita harus bisa membedakan kenapa itu ANAFA, kenapa itu ANCOVA. Nah, itu ya nanti ini fokus untuk yang S2. Kemudian untuk MANOVA, ini ada yang S2 tapi lebih banyak S3. MANOVA, kemudian MANCOVA. Gitu ya. Nah, itu paling kita di S2 ANAFA dengan ANCOVA. Ya, alhamdulillah kalau sampai ke MANOVA nanti. Apa bedanya MANOVA dengan ANCOVA? ANAFA dengan ANCOVA gitu kan? Nah, seterusnya. Nah, tadi yang kausal itu yang baru analisis jalur, kemudian SEM. Nah, SEM itu biasanya di non PEP tidak diberikan biasanya. Jadi kalau di PEP ada tersendiri, tapi kalau mau belajar silahkan nanti equation modeling. Ini baru ini kalau di S1 belum. Nah, apa bedanya antara analisis jalur dengan SEM? Nanti kita bahas secara teorinya. Nah, kemudian yang non kausal, regresi, nah linear sudah di S1,
Kemudian non-linear kita tidak perlu karena kita sudah aplikasi ke pendidikan. Nah, jadi linear kemudian nanti linearnya ada linear sederhana, kemudian ada linear ganda untuk S2, kemudian ada multival untuk S3. Di situ ya. Oke, itu kajian awal di materi statistika ini. Silakan jika ada pertanyaan untuk kita mulai mereview lagi bagaimana kita pengumpulan data, bagaimana pengolahan dan penyajian data, pengolahan data, nanti sudah masuk ke level materi S2, nanti sama-sama langsung praktek. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Sudah bingung ya, karena ini review. Ya kan? Kalau bingung colek teman kita. Gitu Bapak Ibu, jangan bingung sendiri, rugi sendiri. Bingung tanya, gitu kan? Nah, kalau saya sering mengibaratkan itu kita berada di dalam kapal sajalah. Kapal akan nyebrang dari satu pulau ke pulau lain. Kita start sama-sama. Nah, di dalam lautan itu seperti apa? Apa ada yang mabok laut? Nah, kalau adem-adem saja, alhamdulillah, gitu kan. Nah, ada yang mabuk laut, jangan sendirian mabuk laut, mintalah obatnya supaya tidak mabuk laut. Itu kan, karena kita harus sampai kepada pulau berikutnya. Itu, jangan kecemplung di laut, jangan. Sama-sama mabuk laut, colek temannya kiri kanan, minta obat ke temannya kiri kanan, atau tanyalah ke nakodanya, gitu ya. Nah, itu. Oke, Bapak Ibu, jika tidak ada, monggo dilanjutkan untuk mempersiapkan kita diskusi minggu depan kita dua-dua ya, biar cepat untuk lebih banyak kita yang materi S2. Karena ini adalah materi sebelumnya, sehingga review itu satu pertemuan dua kelompok. Ya. Sehingga nanti lebih banyak praktek untuk materi-materi yang S2. Ibu, Baik, mau Bapak Ibu, nanya kalau tidak sedikit. ada, ya, mangga. Ya, Oh, ya, silahkan. Mau banyak, tadi silahkan. terkait yang uji parametrik dan non parametrik ya, Bu. Untuk Ya, parametrik sendiri itu kan terdistribusi normal ya. Nah, ya. kira-kira ada nggak sih cara atau tips supaya misalkan kita ngambil data, terus datanya tuh terdistribusi normal seperti itu, Bu. Nah, karena kebanyakan dari kita ini kalau misalkan data nggak normal itu kayak, wah, nanti ujinya bakalan banyak banget ini, capek banget, panjang gitu. Jadinya harus gimana caranya, kadang ada beberapa yang mungkin memanipulasi data dan lain sebagainya itu buat supaya si data itu normal. Nah, kira-kira ada nggak sih Bu cara supaya ketika kita ngambil data itu dapat terdistribusi secara normal kurang lebih seperti Oke, bagus pertanyaan Pak Fahmi. Itu ada namanya screening, itu namanya. Jadi screening data itu melihatnya outliner. Jadi outliner itu data yang menyimpang. Kalau misalkan data itu tertinggi itu adalah 120. Terendah misalkan itu adalah 5. Nah, ketika sudah kita susun data itu, misalkan kebanyakan data itu 110, ada 80, kok tiba-tiba ada data yang 7, ada data yang 8, otomatis itu tidak normal, jomblang istilahnya. Nah, itu namanya teori outliner, screening data. Nah, yang diganti, digantinya
Bu.